Shalom, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul 3 jenis panggilan pengikut Kristus. Terambil di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Panggilan adalah undangan pribadi dari Allah bagi setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Ini bukan sekedar tugas atau kewajiban, melainkan sebuah kehormatan untuk serta dalam rencana Allah bagi dunia. Allah memanggil setiap orang secara unik, sesuai dengan karunia dan bakat yang telah diberikannya. Panggilan bukan sekedar untuk momen sesaat, melainkan sepanjang hidup. Ini berarti kita terus bertumbuh dan berkembang dalam memahami dan menjalankan panggilan kita. Dalam Lukas pasal 9 dituliskan beberapa peristiwa yang melatar belakangi Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Dan tentu saja peristiwa itu menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk mengikut Yesus. Namun dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 kita melihat pengajaran hal mengikut Yesus, dan bila itu dikaitkan dengan panggilan, maka Tuhan Yesus mengajarkan beberapa jenis panggilan orang percaya supaya orang yang hendak mengikutinya paham arti panggilannya. Yang pertama, panggilan untuk menderita bersama Kristus. Dalam ayat 57 sampai 58 ada seorang murid yang mengatakan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Orang ini tentu mendengar dari murid yang lainnya tentang peristiwa konfigurasi di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia juga melihat kuasa yang bekerja di dalam diri Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Orang ini melihat prospek dan harapan jika ikut Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus tidak memuji komitmen orang ini dan menerima orang ini, tetapi Tuhan Yesus membandingkan situasi dirinya dengan serigala yang mempunyai liang dan burung yang memiliki sarang untuk beristirahat dan tinggal, sedangkan dirinya tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus tidak memberikan janji dan harapan yang indah-indah untuk mempengaruhi orang menjadi pengikutnya, tapi Tuhan Yesus menyatakan resiko penderitaan jika mengikutinya. Di dunia ini tidak ada tempat yang layak bagi Yesus. Dengan mengatakan demikian, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, setiap orang yang menjadi pengikut Kristus juga dipanggil untuk menderita. Di dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 27, ayat 43 sampai 45, Tuhan Yesus juga memberitakan penderitaan yang akan dialaminya. Tentu saja hal ini bukan hanya terjadi pada dirinya, tetapi murid-muridnya juga bisa mengalami hal yang sama. Dengan menyatakan hal ini, Tuhan Yesus ingin orang-orang yang mengikutinya benar-benar mempertimbangkan resiko yang akan dialami. Dengan mengajarkan hal ini,
orang-orang yang mau mengikut Yesus harus memiliki kerelaan untuk menderita, sebab kita dipanggil juga untuk menderita. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 berkata, "Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Yang kedua, panggilan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berikutnya di Lukas 9 ayat 59, Tuhan Yesus berkata kepada seseorang, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Orang Yahudi memiliki kebiasaan mengadakan upacara penguburan selama 7 hari, bahkan lebih, dan bagi seorang anak laki-laki ini merupakan kewajiban yang utama untuk menghormati ayahnya sesuai dengan 10 perintah Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Di dalam Lukas 9 ayat 60, Tuhan Yesus tidak mengajar kita supaya tidak menghormati orang tua. Tetapi Tuhan Yesus hendak mengajar bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Panggilan ini harus menjadi prioritas bagi pengikutnya. Sebagaimana Tuhan Yesus juga menjadikan memberitakan Injil merupakan prioritas dalam pelayanannya, Matius 11 ayat 11 berkata, "Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka." Panggilan memberitakan Injil juga menjadi prioritas sebelum kesudahan segala sesuatu. Matius 24 ayat 14 berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagai prioritas dalam panggilan kita. Berikutnya yang ketiga adalah panggilan untuk menyelesaikan tujuan Allah atas hidup kita. Selanjutnya dalam Lukas 9 ayat 61 dikatakan, "Dan seorang lain lagi berkata, 'Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.' Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Gambaran orang membajak yang digunakan oleh Tuhan Yesus sangat mudah dipahami oleh orang Yahudi pada masa itu. Dunia pertanian sangat familiar sehingga dapat menjadi ilustrasi yang hidup bagi murid-muridnya. Oleh karena itu pesan yang diseberangkan oleh Tuhan Yesus dapat ditangkap dengan baik. Bagi seorang pembajak yang menoleh ke belakang, itu sebenarnya sesuatu yang lumrah karena ia ingin memastikan apakah alur bajaknya telah lurus atau membelok. Namun jika ia melakukan itu, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Ia berhenti membajak untuk menoleh ke belakang, atau ia menoleh sambil terus membajak dengan resiko mata alur bajak di depannya melenceng. Seorang pembajak harus fokus melihat ke depan. Sebenarnya tidak ada yang salah untuk pulang dan pamit kepada keluarga, tetapi justru hal ini membuat fokus membajak terganggu. Menoleh ke belakang telah menjadi kegagalan berulang di dalam Alkitab. Istri Lot menoleh ke belakang kepada hartanya yang di Sodom. Bangsa Israel menoleh ke belakang melihat masa lalu mereka di Mesir. Tuhan Yesus tidak ingin pengikutnya mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus ingin pengikutnya fokus
menyelesaikan tujuan Allah atas hidup mereka. Tuhan berkehendak kita melayani dengan setia panggilannya sampai akhir. Jangan ada yang berhenti dan meninggalkan panggilan hanya karena hal-hal yang kurang penting. Biarlah Tuhan mendapati kita hamba yang setia dan menyelesaikan tujuan Tuhan atas hidup kita. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Sebagai penutup, kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan pengikut Yesus, kita harus siap menderita seperti yang ada dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebagai orang yang dipanggil, kita juga harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagai prioritas, sebagaimana seorang prajurit. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita juga harus menyelesaikan panggilan kita hingga garis akhir, sebagaimana teladan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.